Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam thumma ila hadrati akhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was salihin wal ulama ila milin thumma arwahil muslimin wa muslimat wal mu'minin wa mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bakhriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikha masyayikhina wa nahusul khusus ila hadrati ruhi Syekh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Marzuki wa Syekh Mukhlis Ali wa Syekh Ahmad Idris Marzuki wa Syekh Imam Bihai Makrus wa Syekh Maftu Bastul Biri wa Syekh Masum Jauhari wa Syekh Abdul Aziz Mansur thumma ila hadrati ruhi Syekh Mansur Adran wa Syekh Karbani Anwar wa Syekh Abdul Malik Safi wa Syekh Abdul Malik Bakhri wa Syekh Sigit Waluya wa Syekh Ahmad Hudari wa Syekh Bambang Suprayugi wa Syekh Imam Supramu wa Syekh Ilham Nadir wa Syekh Ahlim Samsuri wa Syekh Halim Turmudi wa Syekh Ustaz Mustafa thumma ila hadrati ruhi Syekh Masruhin wa Syekh Abdul Hafidz Satari wa Syekh Farhan wa Syekh Ma'sum wa Syekh Usrin thumma ila hadrati ruhi Ummi Hajah Sukran binti Ahmadi wa Abi Haji Muslim bin Hasan wa ukhti Siti Juwariyah wa ukhti Siti Aisyah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul masaqati ay hadza utai bab nerangkan tentang akad siraman wal ijarati lan akad sewan. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu masang Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setuhune Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku amala iku memperkerjakan atau akad garap bumi sapa jeneng Nabi ahla Khaybar ing ahli Khaybar ing masyarakat tanah Khaybar bisyatri ma lawan janji separone barang yakhruju kang metu apa maminha saking bumine ahli Khaybar min thamarin saking buah-buahan au zara'in utawa saking gogo saking tanaman. Muttafaqun alaih ay hadza muttafaqun alaih. Wa fi riwayatun satu riwayat lahuma indan Bukhari Muslim fasa'alu mongko padha nyuwun sapa ahli Khaybar ing Kanjeng Nabi ayyukirrahum ayatun natapat sapa jeung Nabi hum ing alu Khaybar biha kelawan apa kelawan akad niki akad masaqah niki yan itu ala ayyakfu ing atase yen to nyukupi sapa alu Khaybar amalaha ing garape si alu Khaybar ing tanah niku tanah yang digarap kan itu ning tanah teng Khaybar niku walahum lan iku tetep ketu ahlu Khaybar nisfu tamri utawi separone kurma. Faqala maka nuli ngendika sapa jeung Nabi lahum tutu ahlu Khaybar. Faqala ba'd ngendika lahum tutu ahlu Khaybar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuqirru netepaken ingsun kum ing sira kabeh biya kelawan tanah Khaybar niku ala dzalika ing atase mengkono-mengkono napa ing atase mengkono-mengkono ala ayakfu amalaha walam nisfu thamar niku jadi separo niku maing barang syi'na kang ngarepaken ingsun faqarru mangko tepaken sapa alu Khaybar biya kelawan tanah Khaybar hatta ajlahum Umaru hatta ajlahum sehingga nundung atau suruh pergi al Khaybar sapa Umar radhiyallahu anhu wali muslim Imam Muslim wali muslimin lan ketua Imam Muslim artinya yang meriwayatkan Muslim itu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku dafa'a iku awas sapa jeung Nabi ila Yahudi Khaybar maring Yahudine orang Khaybar nakhla Khaybar ing wit kurmane tanah Khaybar wa ardualan bumine tanah Khaybar ala ayyatamiluhu ala ayyatamiluha ing asate yen to padha nggarap sapa alu Khaybar ya termasuk Yahudi Khaybar niku ha ing tanah Khaybar min amwalihim sange pira-pira harta bendane alu Khaybar walahum lan iku tetep ketuwe alu Khaybar syatru thamaraha utawi syatru thamariha utawi separone buah-buahane atau hasil buah-buahane si tanah Khaybar. Jadi
ini adalah satu akad yang namanya akad masakot ya itu. Jadi Rasul punya tanah di tanah Khaybar itu minta untuk digarap oleh penduduk Khaybar kan itu. Jadi sudah ada apa pohonnya, tinggal menyirami, tinggal dirawat kan itu. Nanti hasilnya nanti maro kan itu ya, maro. Jadi proses maro itu sudah terjadi pada masa Rasulullah kan itu. Jadi, sudah terjadi pada masa Rasulullah. Oleh karena itu ketika proses maro seperti ini itu ada unsur kejujuran kan itu ya, kejujuran. Jadi kejujuran apa ya? Kejujuran yang garap. Karena biasanya kalau proses menjual itu yang menjual adalah yang menggarap tanah itu kan itu. Biasanya seperti itu. Cuman tentu ada orang-orang yang sangat teliti itu ya ketika proses jual beli itu dilakukan secara bersama-sama ketika transaksi ya, transaksi dilakukan bersama-sama. Tapi ada juga yang percaya saja kan itu ya. Tapi terlepas dari itu yang penting itu ada kejujuran. Jadi yang garap jujur, jadi yang punya tanah juga percaya kan itu. Kalau seperti itu akan terjadi keindahan kan itu. Wan Hamdalah ibni Qais yang Hamdalah bin Qais qala du sabah Hamdalah. Saat tu takon sapa ingsun Rafi ibn Hadij ing Rafi bin Hadij an qira'il ardi bidzahabi wal fiddah an qira'il ardi saking nyewaaken bumi tanah bidzahabi dengan dibayar dengan dikasih ongkos sewa dengan emas wal fiddah lan perak. Faqala maka nuli ngendika sapa Rafi bin Hadij niku la ba'sa boten la ba'sa iku ora ana bahaya iku maujud bi kelawan apa menyewakan tanah dengan uang sewa tanah dengan berupa emas atau perak. Innama kana stune ana sapa anasu manungsa iku yuajiruna iku padha nyewakan sapa manungsa ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing atase pada masane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal madhiyanati ing atase tanah-tanah kang ana ing pinggire bengawan. Ana ing pinggire bengawan wa aqbalil jadawili lan ana ing tanah-tanah ana ing ngarepe kali wa asya'a lan pira-pira barang minazar saking gogo saking sesuatu yang bisa ditanami itu fayahliku mongko rusak apa hadza ikilah sesuatu yang jadi pohon yang ada di ini rusak wa yaslamu lan selamat artinya tidak rusak apa hadza ikilah satu buah-buahan yang lain atau satu tumbuh-tumbuhan yang lain. Waya selamu lan selamat apa hadza ikilah buah-buahan yang satu wayahliku lan rusak apa hadza ikilah buah-buahan yang lain. Walam yakun lan ora ana sapa anak linasik duwe menungso apa kiraun sewan ila hadza kecuali ana ing bumi kang kados ngeten iki. Falidzalika lan karena mengkono ada yang rusak, ada yang ada yang tidak rusak, ada yang tidak rusak, ada yang rusak itu zajara mengkono nyegah sapa jeneng Nabi anu sing nyewaken si bumi dengan cara seperti itu. Wa amma syai'un mengkono apa ta siji maklum kang wis maklum iku madmumun iku den tambeli. Fala ba'sa mengko ora ana bahaya kemujud laut bi kelawan sesuatu yang ditambeli niku atau ditempuhi niku itu. Jadi artinya bahwa kalau orang itu menyewakan itu harus yang jelas kan itu. Menyewakan sesuatu yang memang tidak gampang rusak. Jadi kalau saudara itu menyewa tanah kan itu dan ternyata tanahnya itu ada kemungkinan ruginya sangat besar kan itu, ya jangan lakukan itu kan itu. Jadi harus yang nanti kalau rusak gimana kan itu. Oke, nanti kalau rusak saya tanggung dan seterusnya. Kalau seperti itu tidak masalah kan itu. Tetapi kalau tidak ada seperti itu, jadi artinya apa sih? Dalam transaksi umat Islam itu jangan sampai kayak semacam orang judi kan itu, antara berhasil dan tidaknya itu kemungkinan gagalnya sangat tinggi kan itu. Makanya kalau kita mengikuti dagangnya Rasulullah itu kan dagangnya penuh untung kan itu, dagangnya tidak rugi. Bagaimana caranya ya harus teliti kan itu. Ketika membeli sesuatu yang mau diperdagangkan itu harus teliti. Gimana caranya ya diteliti dulu. Makanya kan tidak boleh kan dulu itu. Ada satu hadis yang mengatakan bahwa orang itu kalau membeli kain itu tidak cukup banyak dipegang kan itu, dipegang. Oh ini halus ini enggak cukup. Tapi harus dibuka kan itu. Jadi melihat persis bagaimana keadaannya kan itu. Agar apa tadi? Agar tidak ada kemenyesalan kan itu. Demikian orang dagang juga gitu. Kalau ketika dia beli itu tahu ada cacatnya sehingga harganya jadi murah.
Nanti kalau dia menjual ulang itu juga diberitahukan, oh ini ada cacatnya seperti ini kan itu. Kenapa itu perlu diberitahukan? Kalau tidak diberitahukan dan akhirnya nanti pembelinya di rumah itu merasa menyesal, biasanya orang menyesal itu diomong-omong nih kan tuh, disampaikan ke orang-orang. Apa dampak berikutnya? Ya tentu dagangan penjualnya itu tidak akan laku kan itu. Jadi itu. Makanya kita harus ikut. Cara dagangnya Rasulullah itu seperti itu. Jadi ada satu kepastian. Jadi kalau ada yang rusak ya dikasih tahu yang rusak kan itu. Jadi rawan cerita hadis Muslim wa fi lan hadis bayanu ta penjelasan lima maring barang ujmila kang den ujmila fi muttafaqin alaihi ujmila kang den mujmalkan kang di globalkan fil muttafaqin alaih fil muttafaqin inda kesepakatan apa alaihi barang niku min itlaqin nahi sange kemutlakan pencegahan kiroil ardi sange nyewakan tanah. Jadi sange nyewakan tanah yang kemungkinan ruginya sangat besar itu menjadi dilarang atau dimakruhkan ya, dimakruhkan. Wa Thabit bin Dhahhak sange Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuda hanya sahabat Nabi anil muzaraati yanil muzaraati saking akad marobati gogo. Jadi ya orang menanam nanti diparuh kan itu. Wa amaran perintah sahabat Nabi bil muajarati kelawan akad nyewaaken bumi. Rawahu hadis Muslim ayatun halim malih kan itu. Ya memang kalau prosesnya sewa itu lebih jelas kan itu ya, lebih jelas. Jadi yang mau menyewa tahu persis bagaimana keadaannya, kemungkinan ruginya menjadi kecil kan itu. Tetapi kalau yang maro itu kadang-kadang ada konflik kan itu ya. Apa konfliknya ya tadi terkait dengan kejujuran, kepercayaan dan seterusnya kan itu. Jadi Rasul lebih memilih bahwa sesuatu itu disewa bukan diparo kan itu, disewa. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu masa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqalang disebut Ibnu Abbas ihtajama cantok sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa a'talan awes sapa Nabi alladzi ing wong hajama kang nyantok sapa ladhu ing kanjeng Nabi ajrahu ing upae si alladzi walau kana lan yen ta ana apa ihtijam iku haraman haram lam yuti maka tentu orang badhe ngewaki sapa Nabi ing yang ingkang nyanto. Jadi ini apa ya, memberikan upah orang yang bekerja sama kita ya itu tentu boleh kan itu, tentu boleh dan itu baik. Bahkan Rasul itu kan memerintahkan kalau kita itu memperkerjakan seseorang itu kita diminta untuk memberikan upahnya sebelum keringatnya kering kan itu. Jadi orang itu seneng kan itu, begitu habis kerja langsung dikasih uang cash gitu kan, ada satu kenyamanan. Enggak, kerjanya sekarang nanti dibayar 5 bulan yang akan datang atau 1 bulan yang akan datang sampai lupa kan itu. Ya itu biasanya di kampus ya seperti itu. Misalkan ujian skripsi sekarang, bayarnya kapan nggak tahu kan itu. Jadi nggak tahu. Gitu. Tapi kalau saya dulu di swasta enggak, kalau di swasta itu begitu habis nguji langsung tanda tangan menerima honornya kan itu. Kalau di negeri nggak tahu kok nggak bisa seperti itu ya itu. Karena kalau di negeri itu kan harus dilaporkan ke KPKN itu. Jadi sesuatu itu bisa dibayarkan ketika apa? Laporannya sudah namanya istilahnya SPJ rampung ya, SPJ rampung. Surat pertanggungjawabannya itu rampung dulu. Jadi sudah ada tanda tangan penerimaan, sudah lengkap itu, dibawa ke KPKN baru bisa disetujui untuk dibayarkan. Jadi kalau mau sebelum keringatnya kering itu harus nomboi dulu, harus disediakan uang dulu kan itu. Disediakan uang dulu sehingga bisa langsung dibayarkan. Kalau pejabatnya nggak berani seperti itu tidak akan mungkin itu. Tidak akan mungkin bisa melaksanakan hadis Rasulullah kan itu. Ngeten. Wan Rafi bin Hadij, yang Rafi bin Hadij radhiyallahu anhu qala di sapa Rafi, qala di sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasbul hajjami utawi penggaweane tukang nyantuk iku khabithun iku ala. Jadi menurut Rafi bin Hadij yang disampaikan ini bahwa
pekerjaan membekam itu jelek kan itu, rawahu Muslim kan itu, rawahu Muslim. Tapi ini oleh para ulama tidak dipertentangkan karena hadis yang awal itu hadis sahih, sementara hadis yang kedua yang mengatakan khabith itu masih diperselisihkan ya, masih diperselisihkan. Gitu. Jadi yang banyak digunakan adalah hadis yang pertama yang mengatakan bahwa orang yang membekam itu memang ya layak dibayari kan itu ya, layak dibayari. Kalau di kampus kita itu kan ada satu prodi yang menekuni bekam-membekam itu ya, yaitu prodi tasawuf dan psikoterapi kan itu. Jadi biasanya ketika mahasiswa itu praktek nanti woro-woro di share ke dosen-dosen itu siapa yang mau bekam. Cuman harus ada apanya namanya, ada bayarnya kan itu. Bayarnya. Alasannya katanya digunakan untuk membeli alat-alatnya katanya kan. Jadi ada di kampus itu membekam. Cuman memang Rasulullah itu suka bekam kan itu. Rasulullah itu biasanya sebulan sekali bekam. Dan itu memang pengaruhnya baik ya orang membekam itu, karena agar sirkulasi darah itu senantiasa tetap encer kan itu. Encer. Orang itu kan coba kalau teman perhatikan itu. Kalau kenapa sih saluran air yang di situ ada kura-kura itu, tempat mencuci piring, mencuci macam-macam itu gampang mampet itu. Gara-gara ada apa? Ada minyaknya kan itu. Minyak itu kan akhirnya bisa menggumpal kan itu. Dan kalau sudah menggumpal dan ada yang agak seret itu lama-lama akan bisa berhenti, akan stuck kan itu. Darah juga sama kan itu. Jadi seandainya seluruh kita itu tidak pernah makan sesuatu yang digoreng kan itu, maka aliran darah kita akan lancar lah. Salah satu cara untuk melancarkan itu apa? Yaitu dibekam kan itu, dibekam. Kan sama kan kalau misalkan ada saluran air ya, saluran air itu agak mampet gitu ya, agak mampet. Itu kalau yang memantapkan itu diambil kan itu, diambil. Itu kan akhirnya bisa jadi ada tempat untuk mengalir kan itu kan, ada tempat untuk mengalir. Dan itu kalau dilaksanakan secara rutin sebulan sekali, maka tentu akan sangat baik ya, tentu akan sangat baik. Jadi kalau minumnya air putih terus mengurangi goreng-gorengan kan itu ya insya Allah sehat itu. Insya Allah sehat. Tapi bisa tidak gitu. Tapi enggak cireng itu kan enggak asik kan itu kan, sing gorengan sing perlu datang-datang bawa goreng-gorengan itu. Iya. Ya kalau masih muda enggak terasa kan itu. Nanti kalau sudah berumur terasa. Nah, kena kolesterol lah, samurat lah, yang inilah, yang itulah kan itu. Gitu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala kita sapa Abu Hurairah qala kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah azza wa jalla, hadis ini berarti hadis qudsi ya. Qala kita sapa Allah ta'azza ka mulur sapa Allah wa jalla mau aku sapa Allah. Salasatun tawi ana telu ana utawi ingsun iku khasmuhum iku musuh sapa ingsun hum ing salasa yaumal qiyamati wonten ing benjing teng dina kiamat. Jadi ini ada 3 orang yang nanti akan saya musuhi. Yang musuhi siapa? Allah kan itu. Wah, ini tentu sangat bahaya kan itu. Jadi ada 3 orang yang nanti di yaumul qiyamah akan saya musuhi. Yang pertama adalah rajulun, seorang laki-laki a'ta kang awes sapa rajul demi ingsun. Jadi demi Allah kan itu. Summa ghadara maka cidra sapa rajul. Demi Allah engkau akan saya kasih ini kan itu. Ternyata enggak jadi kan itu. Cidro, jadi nulayani janji kan itu satu orang yang dimusuhi kan itu. Yang biasanya sering berkhianat itu siapa? Yaitu orang-orang yang calon pejabat. Biasanya kalau mau jadi pejabat dalam proses pemilihan itu kan banyak janji kan itu. Janji ini. Begitu sudah jadi lupalah janji-janji itu kan itu. Ya, ini orang yang pertama kali dimusuhi oleh Allah. Wa rajulun lan seorang laki-laki ba'a kang adol sapa rajul khurran ing wong merdeka tapi dijual. Fakala moko mangan sapa rajul samanau ing hargane khurran. Dijual itu artinya apa? Dijadikan budak kan itu. Jadi kalau ada orang yang menjual seorang yang merdeka, kalau konteks sekarang itu namanya trafficking. Jadi biasanya yang dijual orang itu ya wanita-wanita yang masih muda dari kampung yang tidak ngerti kan bahwa dia itu dibohongi kan itu. Dia dikasih tahu bahwa nanti saudara akan saya pekerjakan di
perusahaan, di pabrik dengan bayar sekian, ternyata dijadikan wanita tunasusila kan itu. Itu namanya trafficking. Itu ya menjual juga, menjual orang merdeka kan itu. Itu yang nomor 2 yang dimusuhi oleh Allah. Yang ketiga adalah warajulun dan seseorang istajaro kang amrih nyawa sapa rajul ajiran ing buruh fastaufa mongko nuhoni sapa ajir sapa seseorang itu minusangi rajul tapi walam yuti lan ora awes sapa rajul ing ajiran iku ajrohu ing upae si ajiran itu. Yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah orang yang mempekerjakan seseorang itu. Tetapi ternyata tidak dibayari, tidak dikasih itu upahnya kan itu. Ini kalau dalam konteks TKI itu kan ada kan TKI kerja di rumahnya juraganya di luar negeri sana kan itu. Ternyata dia paspornya ditahan kan itu. Kalau paspor ditahan ya nggak ada bisa pergi kemana-mana kan itu karena orang itu kalau mau keluar dari satu negara ke negara yang lain itu harus dibuktikan ada paspornya kan itu. Jadi kalau paspornya sudah ditahan ya sudah. Jadi dia harus kerja di situ terus dengan tanpa dibayar atau dibayar separohnya kan itu ditahan agar apa? Agar tidak pulang kan itu. Jadi kadang-kadang ya orang nakal-nakal seperti itu kan itu. Jadi kadang-kadang ya gitu orang itu dia berpikiran bahwa kalau sudah bisa mendolimi orang itu hartanya menjadi semakin banyak karena kan apa yang dibayarkan itu menjadi semakin sedikit. Kalau perlu tidak bayar sama sekali kan itu. Ini dia bayangkan bahwa yang namanya harta itu seperti itu. Pada konsep itu salah kan itu ya. Konsep itu salah. Saya sering mengatakan bahwa harta benda atau rezeki itu diibaratkan seperti air di saluran air kan itu, di saluran air. Saluran air itu. Air itu kalau tidak pernah dikeluarkan, maka akhirnya mampet kan itu. Dan ketika sudah mampet, akhirnya lama-lama kan bau. Jadi sama harta itu juga gitu. Harta itu kalau tidak dizakati, tidak disodakoi kan itu. Nanti lama-lama bau kan itu, nggak ada barokahnya kan itu. Tetapi kalau harta itu dizakati, disodakoi kan itu. Kalau ada sesama, apalagi saudara yang butuh itu tidak segan-segan untuk dikeluarkan. Manakala sesama itu butuh dan pengen hutang. Sama perlu tahu memberikan pinjaman atau memberikan hutangan kepada orang lain itu pahalanya jauh lebih besar dibanding sodakohan itu. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau orang itu memberikan pinjaman, jelas orang yang meminjam itu betul-betul butuh. Sehingga apa? Sehingga pahalanya jauh lebih besar dibanding kalau sedekah kan tidak mesti butuh kan itu. Orang yang kita sedekah itu tidak mesti butuh kan itu, hanya kita kasih kan itu. Maka kegembiraan orang yang mendapatkan hutangan itu jauh lebih besar dibanding orang yang mendapatkan sedekah. Nah, makanya kalau ada sesama itu hutang ya hutangilah itu. Nanti pada saatnya untuk mengembalikan kan yang namanya proses hutang menghutang dalam konsep Islam itu kan perlu dicatat. Waktunya jelas. Ila ajal musamma. Berapa lama ini pinjamnya kan itu? Oh pinjamnya 1 bulan. Oh pinjamnya 2 bulan. Satu contoh kan itu. Lah ketika pada waktunya jatuh tempo dan ternyata orang yang meminjam itu belum punya uang, nggak diperpanjang kan itu. Jadi ketika orang yang punya uang atau piutangnya itu memperpanjang jatuh tempo, itu pahalanya besar kan itu. Apalagi kalau dibebaskan itu. Pun betul saja dengan sauri kan itu. Wah, itu jauh lebih besar kan itu. Dan boleh jadi orang-orang yang seperti itu, orang yang berani seperti itu oleh Allah akan rezekinya akan diperlancar kan itu. Akan diperlancar. Kan nanti ketika sampean itu di kemudian hari pengen kalau niku tes case. Jadi saya nanti tahun depan pengen kalau saya konteks saya kan saya tidak ngomong saya pengen berpenghasilan sekian itu. Saya sampaikan saya itu tahun depan pengen zakat sekian kan itu ya. Kan zakat itu kan berkorelasi dengan penghasilan kan itu ya. Saya pengen zakat sekian kan itu. Dan ternyata bertahun-tahun itu ya Allah wujudkan itu ya. Allah wujudkan. Walaupun kadang-kadang tidak menurut ukuran orang biasa itu enggak mungkin itu kan itu. Tapi ternyata Allah wujudkan kan itu. Allah wujudkan. Jadi seperti itu. Makanya memang kalau saya berprinsip bahwa kalau saya pengen rezeki saya lancar ya saya harus sering-sering untuk jadi sedekah itu harus sering-sering kan itu. Mau owelan gitu. Jadi iman kan itu.
Karena bagi saya rezeki itu Allah yang ngatur kan itu. Jadi ya nanti kalau kita pas tidak punya uang itu ya akan dicukupi oleh Allah, akan dikasih jalan itu agar dapat uang gimana kan itu ya, seperti itu. Oke. Kita teruskan wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, masih Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala itu sebagai nabi, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah, inna ahaqqa ma setune luwih berhak-hake barang akhadtum kang ngalap sira kabeh kang juga sira kabeh alaihi ngatasé ma apane ajaran upae iku kitabullahi, iku mengajarkan kitab Allah. Apakah mengajarkan membaca atau mengajarkan memahami, itu yang paling berhak untuk menerima upah kan itu menurut Rasulullah. Akhrajat hadis Sahih Bukhari, Imam Bukhari. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sang Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sampai Ibnu qala sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utu padha awe sira al ajira ing buruh ing orang yang bekerja, ajrahu ing upahe si ajir qabla ayajifa sadurunge garing apa arakuhu kringete si ajir. Rawan hadis sampai Ibnu Majah wa fil bab lan dalam bab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu ingda Abi Ya'la, menurut Abi Ya'la wal Baihaqi lan Imam Baihaqi, wa Jabir lan juga diriwayatkan oleh Jabir ing Tabrani menurut Imam Tabrani, wa kulluhuma tetapi seluruh hadis-hadis itu ikut di'afun, ikut hadis ingkang dhaif. Jadi ada sedemikian banyak hadis menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan berbagai jalur sanad, tetapi seluruhnya itu adalah dhaif. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri, sang Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sedene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sama Nabi, man istajara ajiran, man istajara man tesaben iku istajara amrih atau mempekerjakan atau mengangkat buruh sapa man ajiran ing seorang tenaga kerja, fal yusami mongko becik ngaranana sira lau tetep bodi ajir ajara tahu ing upahe si ajir. Jadi kalau saudara itu mempekerjakan orang itu kasih tahu berapa upahnya kan itu. Enggak diam-diam nanti, enggak diam-diam. Pinten bayaran kula, gampang kok. Itu tidak boleh kan itu, tidak boleh. Tapi demikian juga yang bekerja itu juga gitu, tidak boleh ngemplang kan itu ya, ngemplang. Ngerti-ngerti juga bayaran dokur kan itu. Itu juga tidak boleh, itu tidak barokah kan itu. Jadi bayaran yang barokah itu gimana sih? Bayaran yang barokah itu adalah bayaran yang antara kedua belah pihak itu saling ridho kan itu. Saling ridho. Ya saya sudah menghadapi orang yang bermacam-macam kan itu. Menghadapi orang yang bermacam-macam. Jadi ada tukang-tukang yang profesional itu kalau sudah selesai saya kasih itu, saya tanya, "Niki kurang napa mboten?" kan itu. "Oh, mboten." Nah, itu ada itu. Tapi ada juga itu yang begitu selesai dia langsung ngomong, "Ini kula nyuwun bayaran sementen" kan itu. Jadi mahal sekali gitu. Ya kalau karena sudah selesai dan dia pertama tidak mau ngomong kan itu. Kan saya tanya, "Niki pinten makean bayarane?" Mun gapil makin mawon kan itu. Begitu selesai minta bayaran tinggi. Contoh. Ketika membuat itu apa namanya bak kontrol itu ya, bak kontrol 2 itu. Tukang itu kan rata-rata sehari kalau di sini 90.000. 90.000 kan itu. Artinya kalau berdua 180.000 kan itu. Itu dulu itu minta bayaran berapa? 360.000. Yang dikerjakan ya sehari tambah, mestinya sore bisa diselesaikan, hanya dia itu agar pantas, akhirnya besoknya lagi ke sini untuk memotongan wajahnya, memotong paralon itu kan gitu. Jadi walaupun saya kasih itu dalam hati saya dapat ridho amat kan itu, kok ngemplang ya wong iki kan itu. Ya kalau seperti itu apa yang saya lakukan? Nanti ke depan nggak pernah saya gunakan lagi kan itu orang-orang seperti itu. Tapi kalau yang selesai tak bayari terus ini kurang nubuatan. Saya biasa tanya seperti itu, pertanyakan. Kecuali kalau yang tukang yang sudah berbulan-bulan ya itu memang ada transaksi awal kan itu. Tukangnya sekian, kulinya sekian kan itu. Terus disepakati. Makanya bayarannya itu semunti kan, Pak. Seminggu sekali itu. Ya, bodoh sama nyamannya kan itu. Jangan sampai nanti begitu sudah selesai wis dilakukan dikurangi kan itu.
Sampan orang petrol itu tak bayar semene ya. Wah itu yang tentu itu Rasulullah orangnya kan itu. Wah ternyata dipotong itu. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau saya prinsip saya sama-sama ikhlas itu menjadi penting. Rawan itu hadis Abu Abdul Razak Imam Abdul Razak wa fil hadis inqita' uti hadis munqati. Jadi hadis munqati itu hadis yang terputus ini. Jadi antar rawi itu tidak nyambung. Tidak nyambung. Tidak nyambung itu yang paling banyak disebabkan karena jauhnya. Jadi jeda umurnya terlalu jauh. Melebihi berapa? Melebihi 57 tahun. Itu biasanya dikatakan munqati. Tetapi wasala mutasilkan hadis sebal Baihaqi min tariqi Abi Hanifah saking jalan yang jalur sanadnya Abu Hanifah. Tetapi hadis ini menurut Al-Baihaqi itu mutasil bukan munqati. Dengan cara apa? Yang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hanifah. Ngeten. Sementara ngeten pengajian pada pagi hari ini mari kita bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.